ada juga di kepala kita. Oleh sebab itu, ulama mantik berkata, al-insan haiwanun natik. Manusia itu adalah haiwan, makhluk yang hidup. Hanya saja dia natik, dia boleh berbicara. Oleh sebab itu, maka saat ini kita sedang menunjukkan bahwa kita bukan haiwan, bahwa kita adalah makhluk yang mampu berpikir. Filosof barat berkata, bila aku berpikir, maka aku ada. Bila aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Maka ada orang yang tidak punya anak, tapi dia disebut punya anak. Yang disebut di istilah Arabnya banatu fikrihi. Anak-anak pikiran dia. Orang yang menulis kitab. Imam Nawawi tak ada anak. Tapi Imam Nawawi punya kitab sangat banyak. Maka itu disebut dengan banatu fikrihi. Imam Syekh Said Qutb. Tak ada anak, tidak menikah. Tapi dia ada. Ibnu Taimiyah juga tidak. Tapi dia ada buah hasil menggunakan akal pikiran. Yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi. Gempa, tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, sakit, luka, patah, pengsan, mati. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya di atas muka bumi, di atas dunia, kami sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Yang pertama kali diciptakan Allah qalam. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena, qalam yang menulis. Lalu kemudian Allah berkata kepada qalam, uktub ya qalam, tulis wahai qalam. Maka ditulislah oleh qalam. Inna Allah katabal maqadir, dalam Sahih Muslim. Allah menulis takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ma asaba musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, sudah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya zahir nyata di atas dunia. Kaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu jangan sedih atas apa yang lampau, wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak terlampau sombong dan bangga kalau kamu punya kedudukan dan harta. Yang kaya, yang ada jawatan, yang punya harta, ada kekuasaan, tidak sombong. Karena itu juga adalah ketetapan ujian dari Allah. Yang sakit, yang tak boleh bekerja, yang miskin, yang susah, jangan terlampau bersedih. Karena itu juga adalah bagian dari ketetapan yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Maka ada rukun iman kita, antumina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhiri, hari akhirat, wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Oleh sebab itu kita mesti balikkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa kita percaya ini takdir, ya, kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kita tidak pasrah tawakal tanpa ada al-kasbu wal ikhtiar. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada ikhtiar dan ada usaha. Malaysia ikhtiarnya adalah lockdown hingga tarikh 14 April. Selepas itu akan ditambah lagi menjadi 28 April. Apa maknanya? Bahwa ini adalah ikhtiar, ini usaha. Manakala dunia ini aman, ikhtiar kita untuk menurunkan rahmat Allah dengan memakmurkan masjid, dengan melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih, i'tikaf, itu ikhtiar kita menurunkan rahmat Allah dengan ibadah. Tapi manakala ada ujian, ada cobaan, maka pada saat itu ikhtiar kita adalah firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa.
Maka yang kita lakukan hari ini adalah ikhtiar. Duduk di rumah, social distance, maka itu juga adalah bagian dari ikhtiar. Lockdown, itu pun juga adalah ikhtiar. Tidak bermusafahah bersalaman, mencuci membasuh tangan dengan hand sanitizer, ini semua adalah ikhtiar kita. Ini adalah sunnah. Bukan kita berkata, saya hanya takut kepada Allah, saya tak takut pada corona, saya tak takut pada itu ini. Bukan. Itu ungkapan orang jahil. Kita mesti ada ilmu. Ilmu, Quran, sunnah, dan mengikut fatwa para ulama. Jadi yang dilakukan hari-hari ini semuanya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila terjadi suatu wabak di suatu tempat, la taqdimu ilaihim, jangan datang. Yang terjadi pada suatu kawasan, la takhruju firaram minhu, jangan keluar. Bila kamu tahu di situ ada wabak, jangan datang. Bila kamu tahu di situ ada wabak, kamu terkena, jangan keluar. Maka itu yang sedang terjadi sekarang. Dari Kuala Lumpur tak boleh ke Melaka, dari Melaka tak boleh ke Perak, maka itu semuanya juga adalah sunnah. Karena itu adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwa beberapa hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita tidak berdaya. Selama ini peniaga-peniaga yang punya kedai runcit, yang selama ini berniaga, dia sangka ini punya dia. Tapi hari ini pembeli tak ada, dia baru sadar, oh aku perlu kepada pembeli. Hari ini orang yang punya uang banyak, dia pergi semua dia boleh beli. Tapi beberapa hari ini dia baru sadar, ada yang lebih mahal daripada uang, bahwa dia tak boleh keluar rumah. Selama ini yang selalu punya kawan, punya sahabat, dia anggap itu semua tak penting. Tapi hari-hari ini dia sedang diajarkan betapa bermaknanya sahabat, kawan. Dalam kesunyian, dalam kesepian, orang diajak untuk menyadarkan bahwa dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Selama ini biasa saja, lepas sembahyang masjid, balik ke rumah. Hari Jumat, sembahyang Jumat. Tapi beberapa Jumat sudah. Ada yang dah 2 Jumat tak sembahyang Jumat. Ada yang dah 3 Jumat tak sembahyang Jumat. Ada yang sudah amat sangat rindu kepada masjid. Belum ada musibah sepanjang sejarah seperti yang sedang kita alami saat ini. Inilah yang tidak pernah dialami datuk kita, tidak pernah dialami ayah bunda kita, dan tidak pernah dialami oleh sesiapa juga. Memanglah dulu ada influenza, dulu memanglah ada batuk, dulu ada penyakit wabak, tapi hanya satu kawasan saja. Dulu ada tsunami, hanya satu daerah saja. Dulu ada gempa bumi, gunung meletus, ada satu saja. Tapi ini merata-rata seluruh dunia kena. Maka apa yang sedang terjadi ini sebenarnya adalah satu dunia sedang merenung. Amerika yang berkuasa, yang hebat, yang kuat pun terkena juga. Kita tahu bagaimana hebatnya kerajaan Saudi Arabia. Hari ini kita membaca berita 150 kerabat kerajaan, sultan, raja juga terkena. Bahwa ini menunjukkan tak ada yang berkuasa, tak ada yang hebat. Padahal itu semua terkunci, pintu rapat, ada security, ada polis dan tentera, tapi dia boleh masuk dan semuanya tiada daya, tiada kuasa, tiada upaya. Oleh sebab itu menyadarkan kita yang angkuh dan yang sombong, cubalah berpikir, engkau hidup kerana Allah masih sayang saja. Engkau sampai hari ini boleh bernafas kerana Allah masih ingin engkau bertobat. Yang pelaku maksiat dan dosa, sesungguhnya Allah masih ingin engkau beribadah supaya cukup bekal. Yang lain sudah banyak mati meninggal dunia. Doktor-doktor meninggal dunia. Padahal mereka tahu ubatnya, mereka paling faham. Tapi mereka lebih dulu mati daripada kita. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum, Allah ingin menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Last sekali, yang terakhir, yang kelima, ini masanya kita banyak-banyak berdoa. Malam nisfu Sya'ban kita sudah berdoa, baca Yasin pertama, berdoa supaya panjang umur. Baca Yasin kedua, berdoa supaya jauhkan tolak segala bala. Baca Yasin ketiga, minta supaya kita diberikan kekuatan supaya al-istighna 'anil nas, tak meminta-minta kepada manusia.
Maka di malam-malam ujung bulan Sya'ban ini pula setiap malam membaca Yasin, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca tahlil, membaca tahtim, banyak-banyak bersedekah. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Banyak sedekah menolak bala